Kemarin kita sudah membahas tentang perburuan dari timur, yang intinya bangsa barat pergi ke daerah timur yaitu untuk mencari rempah-rempah. Tetapi pada akhirnya setelah tiba di Nusantara tumbuhlah 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Dan jika ada yang belum menonton videonya, kalian bisa klik di pojok kanan atas kalian atau bisa juga diklik link yang sudah saya simpan di deskripsi ya. Nah, untuk pembahasan yang kedua, sekarang kita akan membahas tentang kekuasaan VOC atau sering disebut POC oleh sebagian banyak orang Sunda. Sebagai lanjutan dari pembahasan di video pertama tadi, bagaimana bangsa Eropa berhasil menemukan wilayah Nusantara atau negara Indonesia. Karena kalau pada zaman itu negara Indonesia belum ada ya, masih menjadi bagian dari Kepulauan Nusantara yang terdiri dari beberapa pulau. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya hanya di Sindo Channel. Lanjutan dari pembahasan di video pertama yang masih ada di dalam ruang lingkup kolonialisme dan imperialisme, maju ke pembahasan kekuasaan VOC setelah bagaimana bangsa barat berhasil menemukan daerah kita yang akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana lahirnya VOC. Yang kedua, keserakahan dan kekejaman VOC. Dan yang ketiga, VOC gulung tikar. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan pertama. Bagaimana sih lahirnya VOC itu? Kalian pasti tidak asing dengan perusahaan dunia seperti Google, Amazon, hingga perusahaan-perusahaan sosial media seperti Twitter dan TikTok. Tapi, tahukah kalian bahwa di tahun 1600-an ada sebuah perusahaan raksasa asal Belanda yang pernah berdiri? Bahkan kekayaannya masih lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan Google, Amazon, ataupun Microsoft. Dikutip dari National Geographic Indonesia disebutkan bahwa VOC merupakan perusahaan besar yang tercatat dalam sejarah. Menurut Arsip Nasional Republik Indonesia, Perserikatan Dagang Hindia Timur atau VOC lahir 20 Maret 1602. Bagi yang belum tahu VOC itu apa? Yaitu perkumpulan dagang Belanda yang memiliki monopoli perdagangan di Asia. VOC juga merupakan kongsi dagang yang didirikan oleh Belanda untuk menyaingi kongsi dagang Inggris yaitu EIC. Lalu lintas perdagangan yang tinggi di Nusantara mengharuskan Belanda selalu berpikir supaya bisa bertahan di tengah persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Maka tidak heran VOC hadir sebagai solusi meningkatkan perdagangan Belanda di Nusantara. Bagaimana sih VOC bisa sampai terbentuk? Dikutip dari Gramedia Blog, jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia, ada fenomena di mana Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah pada abad ke-16. Di sana, Portugis bekerja sama dengan Jerman, Spanyol, dan Italia yang menggunakan kota Hamburg sebagai pelabuhan pusat distribusi barang di sana. Tak mau kalah, Belanda kemudian memulai ekspedisi 4 kapal besar yang dipimpin Cornelis de Houtman. Ini juga pertama kalinya Belanda mendarat di Indonesia dan berlabuh di Banten. Namun, persaingan sengit muncul di antara para pedagang Belanda. Hal ini terlihat dari persaingan harga rempah-rempah. Namun, di sisi lain harga rempah-rempah juga turun di Eropa. Untuk mengatasi masalah tersebut, didirikanlah perusahaan perdagangan yang namanya VOC. VOC resmi berbadan hukum sebagai perusahaan dagang pada tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin oleh seorang gubernur. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Boone. Dikutip dari Perpustakaan Nasional, berdirinya VOC dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda. Kedua, menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya di Indonesia. Dan yang ketiga, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol dan masih banyak lagi tujuan-tujuan dari didirikannya VOC ini. Ada beberapa hak istimewa yang didapatkan oleh VOC. Menurut media Indonesia, berikut kewenangan dan hak istimewa yang dimiliki oleh VOC. 1. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan di Afrika Selatan sampai dengan Selat Magelhaens atau ujung selatan benua Amerika termasuk Kepulauan Nusantara.
Yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan yang ketujuh, memerintah di negeri jajahan. Hak tersebut disebut dengan hak oktoroi. Hak-hak tersebutlah VOC juga bisa disebut dengan negara di dalam negara. Mengerikan sekali ya VOC ini. Peter Booth, selaku Gubernur Jenderal pertama VOC, tentu harus mulai menata organisasi ini agar harapan-harapan atau tujuan VOC bisa tercapai. Lalu, siapa sajakah yang pernah memimpin VOC dari awal diresmikan di Nusantara hingga runtuh? Yang pertama ada Peter Booth dari tahun 1610 sampai 1614. Salah satu perannya membangun pos perdagangan di Banten. Yang kedua ada Lawrence Real tahun 1615 sampai 1619. Salah satu perannya membuat aturan Hongli Tut Chen atau aturan menghukum VOC karena bertindak semena-mena. Yang ketiga ada Jan Peter Jun Kon tahun 1619 sampai 1623. Salah satu perannya merevitalisasi kedudukan pulau-pulau di utara Batavia sebagai basis pertahanan, keamanan, dan administrasi. Yang keempat ada Peter de Carpentier tahun 1623 sampai 1627. Salah satu perannya melakukan pengemasan penggunaan karung diikat dengan tambang. Kelima, ada Hendrik Bauer tahun 1632 sampai 1636. Salah satu perannya memerintahkan masyarakat Tionghoa untuk tinggal di sebelah barat Sungai Ciliwung agar dapat memagari pemukiman mereka menggunakan kayu. Yang keenam, ada Cornelis van der Linde tahun 1645 sampai 1650. Salah satu perannya mengadakan perjanjian damai bersama Banten agar VOC bisa lebih stabil. Yang ketujuh ada Karel Reinis tahun 1650 sampai 1653. Salah satu perannya menyingkirkan para kompetitor VOC. Kedelapan ada Cornelis Spelman 1681 sampai 1684. Salah satu perannya memimpin ekspedisi militer demi memperluas wilayah kekuasaan VOC di Nusantara. Yang kesembilan yaitu Petrus Alvetrus van der Para tahun 1761 sampai 1775. Beberapa perannya yaitu terlibat kasus korupsi dan kondisi keuangan VOC mulai merosot karena terkenal dengan gaya hidupnya yang senang dan bermewah-mewah. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada Rinier de Cleric tahun 1777 sampai 1780. Salah satu perannya berupaya membawa budaya Belanda ke Hindia Belanda. Dan yang perlu kalian harus ketahui, ada Gubernur Jenderal VOC yang pernah menjabat di Indonesia loh pada masa penjajahan. Di antaranya ada Peter Booth, ada Jan Peter John Koen, dan ada juga Cornelis Spelman. Dan ketiga orang itu adalah beberapa petinggi-petinggi dari VOC yang pernah menjabat di Indonesia. Jadi bukan warga asing ya. Bukan warga lokal ya. Ternyata di sini warga asing yang malah menjadi pejabat di Indonesia. Nah, mungkin untuk video ini pembahasannya sampai sini dulu ya. Karena jika terlalu panjang nanti akan sedikit susah dimengertinya. Jadi kesimpulannya VOC didirikan oleh Johan van Oldenbarnevelt pada tahun 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antara pedagang Belanda. Keberadaan VOC menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda mengingat VOC menjadi pemasukan terbesar Belanda. Ya wajarlah ketika ada hal atau sesuatu yang menjadi penyebab bertambahnya penghasilan kita, pasti akan kita pertahankan atau bahkan akan diperluas agar pendapatan kita juga akan semakin banyak. Oke, buat para story lovers sepertinya untuk pembahasan yang kedua dan yang ketiga tentang kekejaman VOC dan VOC akhirnya gulung tikar akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.